Energi bukan sekedar komoditas ekonomi. Di abad ke-21, energi adalah senjata geopolitik, sumber kekuatan, dan penentu stabilitas global. Setiap konflik di Timur Tengah, setiap ketegangan di Selat Hormuz, hingga perang Rusia-Ukraina selalu berdampak langsung pada harga minyak dunia. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat memandang keamanan energi melalui perspektif realisme. Bagaimana kebijakan militernya dibentuk oleh kepentingan energi, serta tantangan terbaru yang mengancam stabilitas energi global. Keamanan energi adalah kemampuan negara menjamin pasokan energi yang tersedia, dapat diakses, terjangkau, dan berkelanjutan. Namun dalam perspektif realisme, energi bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal kelangsungan hidup negara. Energi dipandang sebagai sumber kekuatan nasional, alat tawar politik, bahkan instrumen perang. Negara harus mengamankan energinya sendiri dalam sistem internasional yang anarkis. Inilah yang menjadi dasar kebijakan energi Amerika Serikat. Untuk memahami kebijakan energi Amerika Serikat, kita harus melihat energi mixnya. Komposisi energi Amerika Serikat saat ini masih didominasi oleh energi fosil yang menyumbang sekitar 57% dari total energi mix. Terdiri dari gas alam yang mendominasi bauran energi pada kurang lebih 40%, menjadi sumber terbesar pembangkit listrik di Amerika Serikat. Lalu ada batu bara, menyumbang sekitar 16% dari produksi listrik. Selanjutnya, ada sumber energi bersih dan rendah karbon yang menyumbang lebih dari 42% dari total. Terdiri dari energi nuklir yang merupakan sumber rendah karbon terbesar dengan kontribusi kurang lebih 17% dari total bauran listrik. Lalu ada angin dan panel surya gabungan yang bersama-sama menyumbang sekitar 18% dari bauran energi, dengan angin mencapai 11,8% dan solar mencapai 11%. Yang terakhir ada tenaga air atau hidroelektrik yang menambah hampir 6% ke dalam bauran energi. Dengan komposisi energi tersebut, menjadikan Amerika produsen minyak terbesar di dunia, eksportir LNG terbesar dunia, dan pemimpin produksi shale oil dan shale gas. Namun, meski produksi domestik sangat besar, Amerika Serikat tetap sangat berkepentingan menjaga stabilitas kawasan penghasil minyak dunia, terutama Timur Tengah. Karena jika pasokan global terganggu, harga energi global tetap akan melonjak dan berdampak langsung ke ekonomi Amerika Serikat. Pada tahun 1980, Presiden Jimmy Carter menyatakan doktrin yang legendaris, yaitu setiap upaya untuk menguasai Teluk Persia akan dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan vital Amerika Serikat. Inilah bentuk bunyi dari Carter Doctrine. Maknanya itu jelas, minyak Teluk Persia adalah kepentingan nasional Amerika Serikat yang akan dilindungi dengan kekuatan militernya. Sekitar 20% pasokan minyak di dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Gangguan kecil saja bisa memicu krisis energi global. Karena itu, Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Selain itu juga armada laut di Teluk Persia dan Rapid Deployment Force untuk intervensi yang cepat. Energi dan militer berada dalam satu lingkaran strategi. Isu energi global saat ini semakin kompleks karena erat terjalinnya dengan konflik geopolitik. Yang pertama ada perang Rusia dan Ukraina, misalnya telah mengganggu pasokan gas ke Eropa dan memicu lonjakan harga energi secara drastis. Kondisi ini memaksa negara-negara Eropa beralih besar-besaran ke LNG dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika memanfaatkan momentum tersebut untuk melemahkan dominasi energi Rusia sekaligus memperkuat pengaruh geopolitiknya di kawasan Eropa. Selanjutnya itu ada ketegangan antara Iran dan negara-negara barat juga menjadi sumber kerentanan serius bagi stabilitas energi global. Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz, yaitu jalur strategis yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak per harinya, berpotensi melipat gandakan harga minyak di dunia dan memicu resesi global. Risiko inilah yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat terus mempertahankan kehadiran armada militernya di kawasan teluk tersebut.
Sementara itu, konflik di Gaza dan eskalasi ketegangan di Timur Tengah semakin memperbesar ketidakpastian pasar energi. Konflik antara Israel dan Hamas meningkatkan risiko meluasnya perang regional yang secara langsung berdampak pada lonjakan harga minyak di dunia. Dalam konteks ini, energi kembali menjadi sektor yang paling rentan, sekaligus korban dari dinamika konflik geopolitik global. Data menunjukkan bahwa harga minyak melonjak dari $70 menjadi lebih dari $120 per barrel saat perang Rusia-Ukraina. Ekspor dari liquid natural gas Amerika Serikat juga meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak tahun 2019. Eropa kini bergantung pada liquid natural gas Amerika Serikat hingga 45%. Ini akan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai penentu stabilitas energi global. Namun, ini juga bisa menimbulkan kontroversi. Yang pertama itu adalah tuduhan terhadap Amerika Serikat yang dianggap memanfaatkan krisis demi keuntungan geopolitik, ketergantungan baru Eropa terhadap Washington, dan juga kritik terhadap lambatnya transisi energi bersih. Kedepannya, Amerika Serikat akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Amerika Serikat ingin menjadi pemimpin energi bersih dunia dan berkomitmen pada transisi energi dan iklim. Namun di sisi lain, masih bergantung pada minyak dan gas, dan juga masih mengandalkan kekuatan militer untuk mengamankan pasokan global. Persaingan dengan Cina, konflik Timur Tengah, dan ketegangan Rusia akan terus membuat energi menjadi isu keamanan nasional. Kesimpulannya, dalam perspektif realisme, keamanan energi tidak hanya dipahami sebagai persoalan pasokan listrik atau bahan bakar semata, melainkan sebagai instrumen kekuatan, pengaruh, dan kelangsungan hidup negara. Amerika Serikat menjadikan energi sebagai salah satu pilar utama keamanan nasionalnya dengan membangun dominasi produksi energi, mengamankan kontrol geopolitik atas jalur-jalur pasokan strategis, serta menopangnya dengan kekuatan militer global. Dalam konteks ini, energi tidak sekedar menggerakkan roda perekonomian dunia, tetapi juga secara fundamental membentuk peta dan hierarki kekuasaan globalnya.